Design your own life. With Dimas Satya Lesmana. Subscribe, tekan tombol bel, share dan like videonya ya guys. Terima kasih. Kalau ditanya why do we need to be happy? Why should we be happy? Beberapa teman mengatakan kalau kita happy itu artinya cowok ya, itu menye-menye. Because guys should suffer. Ya kan? Jadi working 9 to 5 gitu ya, terseok-seok kalau ke kantor gitu kan. Gue kerja buat anak-anak, suffer. Lo nanya happy atau enggak? Gitu ya. So this is what why do you need to be happy? Because in order for your surrounding, for your family, for your children, for your friend, for your lovers to be happy, you need to be happy duluan, bener gak? Hanya orang happy yang bisa bikin orang lain happy, bener gak? Sad people will make other people sad, ya kan? Paling gak ada kata-kata kasihan deh lo ya, gitu ya. So kalau kita lihat bahkan di manifest di deklarasi kemerdekaan Amerika, di Indonesia belum nemu soalnya, belum nemu gambarnya maksudnya. Ini ada tulisan liberty ya, and life, liberty and the pursuit of happiness. So happiness itu, mencari happiness emang bagian dari kehidupan. Life of course, ya kan, kita udah dapat bisa the photo of my three kids. Liberty udah punya, ya kan. Sekarang masalahnya, are we happy? So back to the original question, are we happy with our lives? Okay. Now, when I ask really happy or not, itu memang benar-benar, karena kalau mau tahu faktanya, kita semua tahu bahwa 3000 tahun manusia ada, kemajuan yang terjadi dalam 3000 tahun itu dibandingkan dengan kemajuan yang terjadi 30 tahun terakhir, itu jauh lebih banyak 30 tahun terakhir, betul? Ya kan, begitu banyak perubahan, ya kan, yang sudah terjadi 30 tahun terakhir. Tapi tetap di Earth itu masih dilihat bumi kita as a sad planet, masih ada orang nggak makan ya. Tadi keluar sedikit aja pasti masih bisa nemu orang yang nggak makan. Sementara si Rene perutnya full stomach gitu kan. So something is not right, ya kan. We settle for what's easy, bener nggak? Bangun tidur, terus mandi, terus kerja, dapat duit, pulang, bangun lagi, tidur lagi, ya kan. 9 berapa jam kerja? 8 sampai 12 jam. Kadang-kadang 16 jam ditambah traffic, terima kasih Pak Foto. Itu ...12 jam dihabiskan hanya untuk you know, what you get is money. Jadi kadang-kadang saya suka bingung kalau ada teman-teman yang bertanya, ya emang begitu, ya kerja emang harus suffer. Well I say nggak harus begitu, ya. We listen to everybody, semuanya mengatakan you have to listen to Mas Anies, to Bu Betty. Bahkan kadang-kadang kalau kita memilih pekerjaan tergantung dari apa yang disampaikan oleh koran, ya kan. Dan di situ tulisannya adalah apa? Sekolah dari orang tua, ya kan, kerja karena majalah bilang keren. Apalagi we do things because everybody say so, ya kan, tapi we don't do things because we want to do it. So this is the problem. Hanya dari 10 orang hanya 1 yang bisa membedakan perbedaan antara passion dengan occupation. Masih ada yang ditanya, hey, apa passionmu? Passion saya jadi presiden director. Masih ada. Ya, passionmu apa? Purpose hidupmu apa? Purpose hidup saya adalah punya Mercedes. Itu nothing wrong with that. I'm okay with that. Cuman nggak semuanya seperti itu, ya. Dan kaitannya dengan values lebih staggering lagi. Dari yang sudah saya temui hanya 1 dari 100 orang yang bisa dengan jelas mendefinisikan, hey, inilah yang saya sebut sebagai value saya dalam hidup. So, is it about the money? Come on. Ya kan, semua ujung-ujungnya selalu duit, betul? So, kalau ngelihat dari riset yang dilakukan oleh Gallup, ada satu hal yang menarik. Dia mengatakan bahwa angka 75.000 US dollar per tahun di Amerika itu adalah angka maksimum untuk mencapai happiness dari sisi duit saja. Apakah kalau kemudian kita dapat 150.000 US dollar kita double happy? Absolutely not. You know what? Essentially money is important. Yes, it is important. Tapi cuma bisa mengantar sampai ke satu titik tertentu. Ini saya bikin satu skema menarik yang saya sebut sebagai happiness graph ya. Kalau mau tahu, happy itu hanya bisa dicapai dengan 2 kondisi. Pertama itu pleasure. Pleasure tuh whatever that you enjoy dah. Pokoknya asik ya. Sore-sore kalau hari Minggu enaknya dipijat.
that is pleasure. Ya kan, apa yang dilakukan oleh Mas Anies itu banyak sekali memberikan meaning. Meaning semakin besar buat kita, artinya kita memberikan meaning harus lebih besar kepada orang lain. So we need to move from that red circle yang ada di bawah, ya, bisa ke sisi meaning, bisa ke sisi pleasure. Tapi kenapa sih nggak dapetin dua-duanya? Is that possible? That is very possible. Ya, and that's one of the reason kenapa saya bolak-balik mengatakan apa yang saya katakan mengenai passion, bukan fashion ya. It's a two different thing. So embrace your passion. That's the key. Ya, karena ujung-ujungnya what you enjoy is a key to start whatever that is great in your life. Okay? You gotta do it good. Yes, you gotta do it better. Yes, you gotta do it great. You gotta do it more than great. Essentially, kalau itu passion, pasti akan ada discovery, pasti akan ada excitement. Gak cuman monoton, bangun tidur terus mandi itu tadi ya. Ya kan, dan ketemu si bos lagi yang itu, aduh capek banget deh. So, I say great money will follow great work. So, great work hanya bisa terjadi if you work based on your passion. Gak usah jauh-jauh nyari passion seperti nyari dompet hilang, karena your passion is already within you. Oke, dan punya keberanian gak sih untuk melakukan sesuatu yang beda, ya kan? Kedua apa? Kedua kaitannya dengan purpose. Sudah punya belum clarity of purpose? Ada seorang ilmuwan ya yang gambarnya ditampilkan di situ dengan sangat aneh, ya. Dia bilang there is no reason to live without purpose. Jadi buat teman-teman yang belum nemu purpose-nya, sekali lagi, purpose itu bukan punya 1 miliar sebelum umur 30, udah rada telat buat saya. Oke. Atau punya jabatan tertentu. Purpose itu terkait dengan hal-hal yang sudah dipercayakan kepada kita oleh Sang Pencipta. Tapi esensinya, if you don't know your purpose, hal yang paling baik bisa dilakukan sekarang adalah coba telepon ya San Diego Hills. Mereka sedang menawarkan sudah lagi menawarkan lahan yang pas deh gitu ya. Daripada bikin susah orang, kalau yang nggak punya purpose mendingan nunggu di situ. Akan datang waktunya, ya. So you might as well stay there, ya. Wait there. So karena yang paling saya kasihani adalah orang-orang yang sudah melalui satu periode tertentu dalam pekerjaan, bukan karir, ya. Dan pada ujungnya setelah sampai di finish line, setelah pensiun atau setelah melalui certain stage di mana semua orang memberikan tepukan, tapi dia sendiri merasa kosong. What was that? Saya benar-benar hidup atau enggak ya? Jadi jangan sampai kita membiarkan diri kita ada dalam situasi seperti itu. Sudah banyak yang terjadi, tapi jangan jadikan itu sebagai diri kita. Our perception will create our own reality. Dan kalau ditanya sih ya, kalau soal bicara creator itu ya, what is it that God wants from us? He just want you to be you. Ada nggak dua orang di ruangan ini yang sama persis? So, tapi ada nggak dua orang di dunia bahkan yang sama persis? Ada? Gak ada. If you are unique, that means another word of unique itu apa? Thank you. Special. Ya. Special. You are special. You are special for your own purpose. Udah yakin belum? Udah peduli belum? Oke. So, be the ultimate you. That's all I have to say. Tapi di sisi lain, kalau masih ada lagi yang nanya, ya ngintilin Renian terus nanya, passion saya apa mas kira-kira? Nah, kalau lo kagak tahu apalagi gue. Iya kan? So, pertama yang saya ingin challenge Anda adalah misi 21. Apa itu misi 21? Very simple. I challenge you to do one new thing. Just one. One new thing every day. Selama 21 hari berturut-turut. If you break in the 20th day, what will happen? Balik ke hari pertama. Terus aja. Oke? Apa new thing? Bisa ketemu orang baru, bisa coba masakan baru, tapi pilih yang awesome levelnya rada gede gitu. Coba bersihin Monas gitu kan, itu awesome levelnya tuh tinggi. Jadi jangan cuman ya saya coba makanan Padang di sini, ya oke lah, come on. Dalam waktu dekat insya Allah ini akan menjadi sebuah inisiatif digital yang bisa diunduh di mana saja untuk memastikan Anda mencoba sesuatu yang baru. This will create an avenue you've never dream of. Oke, dan remember to always be honest with what you feel when you do that new thing.
Seringkali kita melakukan hal baru tapi nggak sadar. Saya mau Anda benar-benar sadar dan saya mau Anda benar-benar menuliskan pengalaman yang baru dan apa yang dirasakan saat mencoba hal-hal baru itu. Try it. Oke, kalau nggak suka nggak apa-apa, bilang aja nggak suka, jangan marah-marah nih. Besoknya coba lagi yang baru. Oke, 21 new days, 21 misi 21. Challenge kedua ya yang terkait dengan purpose, I want you to donate 4 hours every week. And last but not least, ya, yang harus dipahami adalah what's your next big thing? Don't just live day by day. What will be your next milestone? Today is my milestone. Sampai sakit perut, sampai kemana-mana. My milestone for the day, ya kan, for the week. Tahun depan akan ada lagi. Bagaimana dengan Anda? I challenge you to think of something big. Something big, challenge yourself. The bigger it is, the better. Karena apabila kita melakukan itu semua, kita akan menjadi lebih dekat dengan apa yang disebut sebagai passion, purpose, dan values. Ujung-ujungnya buat apa? Not my happiness, no, your happiness. Okay? Last but not least, last question. Are you the person you want yourself to be? If the answer is yes, congratulations, keep on doing it. If the answer is no, I can give you the number of San Diego Hills later. Thank you.